Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Halo, selamat pagi pendengar Radio Serasan. Pagi ini kita akan ada tambahan informasi tentang program Tanya Dr. Doli ya. Bersama pasien langsung, salah satu pasien saya pada usia sekitar 40 tahun dengan pekerjaan di tambang. Problemnya adalah nyeri pada pinggang dan ini sudah berulang, sakit dan mengganggu, terasa panas dan tidak nyaman pada pengobatan. Dari hasil evaluasinya sebetulnya sederhana. Ternyata problemnya adalah karena memang kram pada otot pinggang, yaitu di sekitar batas antara tulang ekor dan di pinggang seperti ini. Ini disebut sebagai otot paraspinal. Jadi dengan low back pain kondisi seperti ini dan penyebabnya adalah masalah di otot, sebetulnya treatmentnya sangat sederhana dan ini sangat direkomendasikan dengan tujuan adalah satu, untuk pencegahan agar tidak terjadi low back pain lebih lanjut. Kalau sudah terjadi low back pain, agar ini dapat pulih secara sempurna. Oleh karena itu, ini adalah bagaimana cara seorang pekerja di tambang dapat menerapkan exercise sederhana, yaitu pagi bangun tidur selama 15 menit dan 15 menit berikutnya adalah sewaktu pulang dari pekerjaan di tambang. Semoga sehat, semoga rekan-rekan selalu terhindar dari low back pain dan terus dapat bekerja dengan baik di tambang. Sampai jumpa dalam program Tanya Dr. Doli berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancu Kunian, dimanapun saat ini berada, seru, sersan mangrasan nongol hari ini di hari Selasa, tanggal 11 Februari tahun 2025. Kita akan ngebahas sesuatu yang banyak hal menyeramkan bagi orang, tetapi apa namanya tuh Kancu Kunian, tapi kita wajib tahu. Karena kalau kita sudah tahu, kita bisa melakukan pencegahan. Kancu Kunian, kita nanti sampai pukul 11 kurang lebih lah, kita akan ngebahas dalam rangka Hari Kanker Sedunia. Hari ini Kancu Kunian, kita kehadiran orang-orang hebat, dokter-dokter hebat dari Rumah Sakit Umum Daerah Rabain Muara Enim. Bagi Kancu Kunian yang lagi dengerin di Serasan Radio 100,8 FM, kemudian yang lagi dengerin di kantor, di perjalanan, ataupun di rumah, dan juga sedang menyaksikan live kita di Facebook, kita bakal ngomongin tentang Hari Kanker Sedunia dan juga apa dan bagaimana. Tentunya dengan orang-orang hebat, saya perkenalkan. Wah iyalah. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Dr. Elda Rusnita. Selamat pagi. SPPA. Oke, Kancu Kunian, ini beliau sebelah kanan saya. Yang sebelah kanannya lagi adalah Dr. Novi Triana, SPPA. Kancu Kunian yang sering ke Rumah Sakit Muara Enim, Rumah Sakit Rabain pasti kenal dengan mereka. Beliau berdua ini. Selamat pagi, Dok. Pagi. Seru nih itu. Pagi juga. Dok, nama acara kita ini Sersan Mangrasan. Oke, Sersan itu serius tapi santai. Mangrasan tuh ikonnya radio kita, Sersan Radio. Terima kasih banyak, Dok, atas waktunya hadir di studio kami. Mudah-mudahan betah ya, Dok ya. Mudah-mudahan. Insyaallah. Ini Kalau sampai betah tidak balik lagi. ini sampai sore loh, Dok. Sampai sore loh. Sampai yang kuat. Oke, dengan Dr. Elda. Beliau ini adalah alumnus SMA 1 Muara Enim, tapi akhirnya lulusnya di SMA mana, Dok? SMA 1 Batu Raja. Itu bisa ke sana bagaimana ceritanya, Dok? Karena orang tua pindah kerja. Nggak tugas. Benar tugas ya, Dok? Tugas. Sayang tinggalkan anak gadis dewe Anda. Oh iyalah. Wah, ini Bahaya. Iya. Oke, kemudian dari SMA 1 Batu Raja Muara Enim, dokter ngambil kuliah Sebenarnya melanjutkan- ya tidak langsung masuk ke kedokteran. Sempat 1 tahun di D3 Ekonomi Unsri. Tidak lulus, Mas. Jadi masuk ekonomi dulu. Ekonominya Polteknya D3. Oh, D3-nya, Dok ya. Terus kenapa ini, Dok, apa tuh kedokteran gitu loh? Sebenarnya tidak terlalu kepingin kedokteran itu ya. Kakak nomor 1 tuh pingin saya masuk kedokteran. Karena kakak. Ya saya sebenarnya kan saya pilihan kedua, pilihan pertamanya pengennya pertanian, tapi saya nganggap nggak lulus lah saya kedokteran gitu. Oh. Tapi sebenarnya saya di SMA nomor 1 name-nya nomor 1. Ranking, Dok. Ya, tapi sialnya nggak lulus waktu tahun pertama. Dok, maaf, Dok. Name-nya berapa, Dok? Lalu Dokter. yang pasti dokter di atas 40 lah. 49. Soalnya 49 bener kan tuh. Iya, 49. Oke, akhirnya masuklah ke kedokteran Unsri ya, Dok ya. Tamat, kemudian langsung ke dinas di Muara Enim. Oh dulu belum. Pertama PTT di Lahat, di Oh, Muara di Saling Lahat. Muara Saling Lahat. Sudah itu 1 tahun pindah ke Batu Bata 2 Batu Raja. Sudah itu PNS pertama Di Raden Matahir Jambi. Umuhan di Jambi. Jadi Merantau. 1 tahun di Raden Matahir Jambi, pindah Muara Enim di Puskesmas Tanjung Agung. Tahun berapa tuh, Dok? Tahun itu 2022. 22. 2022. Kalau 2000. Nah, dari Puskesmas Tanjung Agung sekolah patologi anatomi tahun 2006, 2007. 2007. Tamat dari situ 2011 masuk di Rabain. 2011 baru gabung di Iya. Rabain. Iya. Nah, kalau ini sendiri Dokter Novi SMA-nya SMA-nya di SMA 10. Palembang. Iya. Oh, senior ini. SMA 10. Oke. Sama, Dok. Langsung ke dokteran. Langsung. Kenapa, Dok, pilih kedokteran, Dok? Alasannya sama sebenarnya. Karena saya sebenarnya tidak terlalu minat awalnya, Oke. tapi ibu saya. Oke. Ya udah, pilih aja nomor 1 kan. Oke. Satu kedokteran, kedua ngambil teknik karena saya lebih suka ke teknik. Teknik. Mm-mm.
ternyata yang lolosnya yang nomor 1. Justru yang lolosnya nomor 1. Ya, jadi ya dengan terpaksa saya masuk. Awalnya nangis terima kedokteran. Orang nangis nggak diterima, saya nangis diterima. Karena apa, dok? Karena memang nggak Takut waktu itu, sebenarnya takut. Oke. memang nggak minat. Udah minat ya. Tapi pada akhirnya setelah Ya sudah nyemplung kan. Akhirnya nyemplung, Sudah oke. nyemplung, udah. Nah, dok masuk ke ini Muara-Enim-nya tahun? Kalau saya mungkin kebalikan dengan Dari- Dokter Elda ya, dia asli Muara Enim, tapi dia sudah kemana-mana. Oke. Saya dari KKN itu sudah di Muara Enim, Tapi bukan bukan asli Muara Enim. Oh. Dari Muara Enim, PTT Muara Enim, PNS pun di Muara Enim. Masya Udah Allah. cinta Muara Enim kalau saya. Jadi kota kedua Iya. setelah Sekarang kota ke-1 ya. Oh, setelah 1. Sekarang. Setelah Brisbane, Bu. Iya. Oke. Nah, dinas di Rumah Sakit Rabainnya, dokter? 2010. 2010 ya? Saya kan sekolah lebih dulu, Lebih dulu, oke. setahun. Oh, jadi maaf, sekolah yang mana yang Patologi spesialis ya? Iya, sama kita. Sekolahnya Satu sama. alumni. di mana? Di Unsri. Unsri. Nah. Oke. Sekarang Kak Jekunian mulai serius nih. Mulai serius. Dokter, dengan dokter Elda, dok, kita kepengen tahu SPPA itu, boleh dijelaskan, dok? Apa sih yang dipelajarin di dalam apa tuh Spesialisasi. spesialisnya apa sih? Itu adalah suatu cabang ilmu kedokteran di mana kita mendiagnosa penyakit berdasarkan pemeriksaan mikroskopis. Jadi pemeriksaan mikroskopis itu kita melihatnya di bawah mikroskop. Alat yang kita gunakan mikroskop. Ini dok ya? Iya, Ya. diintip jadi. Maaf ini dok ya? Sorry, kelihatan tadi dok. Iya, tadi, pakai oke. mikroskop. Kita nggak Nah, bisa. ini dok, maaf dok, ini Iya. dok. Jadi, sorry maaf dok. Jadi dokter rutinitasnya adalah salah satunya itu dok. Iya. Ya, sehari-hari. Sehari ya. Nah, Oke, nah itu kemudian kayak Patologi. patologi anatomi dok ya. Nah kemudian itu outputnya apa tuh dok? Kalau setelah diperiksa apa aja nih? Maksudnya tuh memang harus kanker atau apa? Enggak. Oke. Jadi Sekarang kita ini kan senior nih ngomong. Iya. Silakan dokter. Jadi di patologi anatomi itu bukan cuma kanker yang kita periksa, Oke. macam-macam, dari infeksi, tumor-tumor jinak, dan juga yang tumor ganas. Itu. Oke. Jadi outputnya itu yang kita dapatkan apakah benar sesuai dengan keterangan klinis dari dokter yang mengirim. Mengirimnya. Oke. Oh jadi maaf nih dok, jadi dari misalnya pasien ini kita yang periksa, Ya. oh si pasien ini sakitnya adalah A, B, C, E, misalnya atau apa gitu, baru diserahkan ke Ke kita, iya, ke Oke. PA, kita ambil sampelnya kan, sampelnya pun macam-macam. Ada dari sampel hasil operasi, Oke. ada sampel dari cairan tubuh, atau dari kalau wanita ini pap smear, Ya. itu macam-macamnya. Kita semua yang meriksa. Tinggal hasilnya itu tadi bisa cuma infeksi atau tidak ada sama sekali apa-apa, Ya. atau memang dia ada tumor jinak Oke. atau tumor ganas. Nah, dok, sorry dok, nanti kalau misalnya gini dok, kalau dia misalnya tumor jinak atau tumor ganas, itu nanti menanganinya dokter atau dokter lain? Kita kembalikan ke dokter yang ngirim. Oh, Kami cuma mendiagnosa. Kami yang diagnosa. Siap. Dapat kesimpulan. Berarti Kang Cekunian, beliau ini salah satu tugasnya adalah mendiagnosa penyakit apa yang ada di si pasien itu. Iya. Tapi rata-rata khusus maaf dok, khusus kanker tapi atau gimana? Enggak Setiap juga sih. kayak apa? Keluhannya mungkin benjolan di tubuh. Iya. Oke. Bisa Oh. benjolan atau cairan ada yang abnormal misalnya. Bisa juga bisa kencing ya. Iya. Ya, bisa misalnya di pleura kan di paru suka kata orang ada di parunya terendam. Oke. Ada air. Nah, itu cairan itu yang kita periksa. Oh, oke. Diperiksa berarti sitologi itu namanya. Berarti dokter tidak tatap muka dengan pasien. Ada juga Ada yang juga. tatap muka kalau misalnya papir atau FNAC namanya. Oke. FNAC itu pasien itu misalkan yang sering ada benjolan di leher. Leher. Oh, di sini, iya. iya benar. Atau di payudara. Di payudara. Oke, siap, misalnya. paham. Kan jadi kan pasien datang ke KPA. Kita lakukan pemeriksaan dengan pakai tusukan pakai jarum halus. Nanti kita lakukan pemeriksaan diwarnai dulu. Jadi dilihat bawah mikroskop bisa. Oke. Karena kadang-kadang ya bukan tumor misalnya TBC. Jadi tumor itu benjolan itu nggak harus diangkat, tidak harus diangkat, langsung diobati bisa Kita kayak membantu gitu. dokter yang mengirim Iya. untuk melakukan tindak lanjut. Ya. Oke. Iya. Jadi misalnya apakah oh ternyata ini TBC,
berarti dokter yang ngirim dia kasih obat TBC. Iya, tidak perlu Tapi kalau operasi. Tidak- oh Iya. ya, oke. Kalau kita hasil kita ternyata ganas, dia langsung operasi. Iya, gitu. Oke. Tidak lanjutnya itu dokter yang pengirim. Jadi apa ya dok? Tapi bukan second opinion ya? Kalau bukan, Bukan ya? kita pendiagnostik. Diagnostik. Iya. Oke. Siap. Bukan, kalau second opinion tuh misalnya kita periksa di sini, Pindah. terus pindah periksa itu baru second. Jadi kita inilah yang akan memberitahu dokter yang request. Ah, Ini loh penyakitnya. Iya. Oke. Dok, dalam betul rangka sekali. Wis. Oke, Dok, dalam rangka hari kemarin kita memperingati Hari Ya, Kanker 4 Februari. Sedunia. Ini Dok, kalau bisa dijelaskan Dok, kanker itu penyebab utamanya apa sih Dok? Sebenarnya secara garis besar tidak jelas, belum tahu, banyak Faktor. Oke. banyak faktor. Nah, yang pertama itu faktor genetik, Genetiknya Dok, ya, atau kelainan dari DNA. Hmm. Jadi itu memang dari sononya, dari keturunan kita ada, Oke. atau memang dia kita kelainan DNA, misalnya kita terpapar radioaktif atau apa, jadi kita terjadi mutasi nih di badan kita. Jadi DNA kita berubah. Berubah, Nah, oke, itu ya. bisa jadi kanker. Terus faktor juga faktor pola hidup atau lingkungan. Itu penting. Oke. Pola hidup kan ada yang merokok, Oke. alkohol, makan-makan yang junk food. Itu tadi kan. Lingkungan, mungkin lingkungan kita yang terlalu polutannya terlalu banyak. Polusi. Itu iya polusi. Bisa juga dari sinar radiasi matahari. Oh, oke. Ini tuh banyak faktor. Banyak. Bisa juga dari bakteri atau virus. Seperti kanker serviks. Cervix, oke. Itu kan banyak nih kanker serviks di Indonesia. Atau Itu kanker virus. nasofaring. Penyebab utamanya virus, sama Virus, ya? dengan kanker laring Nasofaring. atau tonsil, nasofaring Oke. yang di dalam tenggorokan itu virus. Maaf kalau misal kelenjar getah bening tuh apa tuh? Kelenjar getah bening lain. Oh, lain lagi, oke. Lain. Nah, dengan yang nasofaring beda. Keganasan dari Keganasan situ dari disebut situ. limpoma Ah, sebutnya. Oh, keganasan. Dari kelenjar Bening. getah bening namanya limpoma. Oke, siap. Nah, Dok, dari faktor lingkungan, faktor makanan, faktor keturunan. Oke. Kita pengen tahu Dok, kalau faktor keturunan itu misalnya nih Dok ya, ibu dapat dari kakek, jatuh ke kanker ke mana, ke siapa, ke anaknya atau ke cucunya tuh berapa? generasi. Ada nggak tuh Kalau- hitung-hitungan ininya Dok, fixnya tuh? Kalau setahu saya tuh belum Ada. Ya? Karena kita nggak tahu. Misalnya kita kena, mungkin nenek kita atau di atasnya lagi. Karena faktor keturunan ini kan dari kedua belah pihak kan. Ya. Kita orang tua, ayah, ibu. Mungkin dari ibu ada, dari ayah ada, kita kena. Oke. Jadi kita pokoknya faktornya ke atas lah gitu. Dari atas yang ini. Jadi bukan berarti dari ibu, harus dari ayah, enggak. Oh, bisa lah beberapa keturunan di atas Ya. kita yang apa si pasien itu Dok ya. Nah, ini ya, kemudian Dok, faktor merokok, mengkonsumsi makanan tidak sehat dan kelebihan berat badan. Itu bisa Dok, berat badan? Kalau berat badan ini lebih banyak ke hormonal biasanya. Oke. Terutama kalau wanita, obesitas. Nah, itu kita beresiko untuk kena kanker Oke. paru. Oh, itu ini yang ini apa tuh yang Darah. lebih menyerang ke Dok? Ke wanita Dok ya? Untuk yang merokok tadi, Yang merokok. Nah, yang merokok Dok bisa itu perokok pasif juga, yang Merokok. sering juga. Ya, Jadi hati-hati. biarpun kita tidak merokok, untuk kena bisa. Kalau kita sering terekspos dengan rokok, misalnya asap rokok sering bisa. Karena kita dirabain itu kanker paru pada wanita juga kita ketemu. sama wanita. Iya, padahal dia tidak merokok, Dia perokok pasif. masih, Oke. tapi dia kena. Oke. Jadi kita tidak merokok tapi dekat orang merokok Iya. Ya. tetap beresiko. Beresiko. Tetap beresiko. Jadi Ada kan yang anak-anak, kita pernah dapat kasus anak-anak. usia berapa Dok kalau boleh tuh? Itu waktu itu di RSMH itu masih di bawah, masih belasan. Oh, belasan tahun. Oke. Ternyata orang tuanya, ayahnya yang merokok, Perokok berat ya. Perokok berat. Pola hidup yang tidak Iya sehat. itu. Oke, Kanca Kurniawan, berarti kalau beli rokok sarannya jangan berhenti merokok. Bukan beli rokok,
bukan berhenti merokok tapi berhenti ngerokok malahan, Dok, ya. Nah, itu seberapa besar, Dok? Maksudnya tuh resiko orang yang perokok pasif tadi tuh terkena Kalau kanker. berdasarkan jurnal ya besar. Tapi kalau yang perokok aktif kan memang dia besar. Selain dia masuk langsung, jadi dia memang mengeluarkan asap yang dihisap, Oke. ya kan? Tapi kalau yang pasif, yang menghisap saja, Ya. dia tidak masuk langsung kan ke dihisapnya. Tetapi tetap juga apa, Dok? Berisiko. Berisiko tinggi dia kan. Oke. Kanca Kunian, Dok, kita pengen tahu ini kanker ini, Dok, biasanya menimpa usia berapa, Dok? Apa tuh range usia? Kalau dulu ya, Ah, ah. dulu kadang disebut usia kanker. Oke. Usianya tuh di atas 50. Tapi kalau sekarang nggak lagi. Oke. Seluruh batas itu tidak ada batasan umur, usia. Yang dulunya kanker payudara biasanya 50 tahun 50 ke atas. atas. Sekarang di bawah 30 sudah ada. Oke. Jadi kita nggak bisa bilang lagi itu ada usia kanker lagi kalau sekarang. Jadi apa ya, Dok, ya? Sudah menyerang. Ya mungkin pengaruh gaya hidup tadi Gaya ya. hidup mungkin. Cuma mungkin yang agak Sama. kurang mungkin prostat ya. Prostat masih di usia agak lebih tinggi. Oh ya, yang Kalau prostat kita belum pernah ya ketemu di bawah 30 tahun kali ya. Belum kalau prostat. Nah, kalau di ini dokter dokter Elda, kita pengen tahu kalau di rumah sakit Rabai banyak menderita kanker nih, banyak apa nih? Pria dan wanita? Kalau boleh Iya. tahu. Kalau boleh tahu. Kalau di Rabain kebanyakan dari 2021 sampai Sampai 2024 2024 kanker kita paru baru tertinggi. tertinggi. Kanker Selalu paru. nomor 1. Kanker paru tertinggi. Iya, Kalau jenis kelamin pria dan wanita? laki-laki. Laki-laki tetap ya. Iya. Oke. Dan itu apa penyebab utama Itu sehingga tadi rokok. Oh, rokok tadi, Dok. Jadi dia bisa jadi bukan karena genetiknya, karena lebih dominan ke lingkungan dan pola Lingkungan. hidup. Jadi itu variatif. Ya, mesti genetik itu yang menimbulkan kanker. Bisa jadi dominan pola hidupnya yang menimbulkan kanker. Berarti kalau dengan posisi kanker paru, Iya. faktor genetik terbantahkan kalau dari Iya. Iya, Dari paru. karena memang lebih ya barangkali hampir 100% penyebabnya rokok. rokok ya. Kalau kita Itu juga untuk kita, untuk pencegahan bagi yang ada faktor genetik kan, Caci kan takut kalau ada faktor genetik. Apalagi tapi ada bisa faktor aduh itu pola kan. hidup sehat, berarti kan makan makanan bergizi gitu kan. itu bisa kita hindari Jadi kanker. dihindarin, mudah-mudahan tidak Bisa jadi. dideteksi nggak, Dok, penyakit kanker ini? Misalnya tadi kan pada faktor genetik, Dok, ya, kemarin kita periksa. Oh, ini bakal dapet nih ya. Atau sudah ada apa tuh namanya, Dok? Ada beberapa bisa, Oke. ada yang tidak. Kalau bisa tuh kita kan sekarang sudah maju ilmu kedokteran. Oke. Jadi kita bisa istilahnya kita periksa apa general check up. General check up, oke. Kita Iya. bisa tes marker-marker dari penyebab kanker tadi. Atau kita bisa kalau untuk wanita Pakai pap smear. MRI Oke. untuk serviks kita Itu pap pakai smear. pas smear setahun sekali minimal. Setahun sekali Diperiksa minimal. Kalau usianya. payudara, Ya, seksual iya, aktif. yang seksual aktif. Iya. Kalau payudara ada pemeriksaan sadari ya. Sadari. Pemeriksaan payudara sendiri itu. Ya, ya, ada Itu juga. pencegahan juga ya. Jadi Jangan dini ya, Dok. ya, Ya, jadi ini cepat tuh. diketahui. Ya. Kalau cepat diketahui, insya Allah itu kan masih dalam masih jinak lah istilah. Kalau kita kan ya. Masih belum. Jadi belum kalau sudah apa-apa. didiamin, sudah lama, sudah bertahun-tahun, ganas ya, sering kayak gitu. Itu Kalau yang payudara. disebut apa? Kanker stadium Eh, 4 apa? Ya, kalau itu sudah empat kalau itu sudah itu sudah final. bermetastase dia berarti. Kalau sudah stadium Stadium 4 akhir itu, itu. Saya pikir. sudah dari payudara tuh sudah ketemu di leher misalnya, Sudah kemana-mana, gitu, sudah udah bisa kemana-mana apa. gitu. Menjalar ke semua. Ya, organ. ya. Kalau tubuh ke paru-paru bisa. Oke, sip. Kanca Kunian, kita bakal ngobrol seru lagi di sesi berikutnya tentang kanker dalam rangka Hari Kanker Sedunia. Kita hari ini kehadiran Dr. Elda Rusnita SPPA, kemudian juga Dr. Novi Triana SPPA dari Rumah Sakit Rabain. Kita akan ngebahas lagi berikutnya, kita ngebahas tentang pencegahan ya, Dok, ya? Ya, boleh. Pencegahan, pengobatan, terus apa namanya? Deteksinya. Deteksi kankernya kayak gimana. Oke, semuanya Kanca Kunian akan kembali setelah yang satu ini.
Halo, selamat pagi pendengar Radio Serasan. Pagi ini kita akan ada tambahan informasi tentang program Tanya Dokter Doli ya. Bersama pasien langsung, salah satu pasien saya pada usia sekitar 40 tahun dengan pekerjaan di tambang. Problemnya adalah nyeri pada pinggang dan ini sudah berulang, sakit dan mengganggu, rasa panas dan tidak nyaman pada pinggang. Dari hasil evaluasinya sebetulnya sederhana. Ternyata problemnya adalah karena memang kram pada otot pinggang, yaitu di sekitar batas antara tulang ekor dan di pinggang seperti ini. Ini disebut sebagai otot paraspinal. Jadi dengan low back pain kondisi seperti ini dan penyebabnya adalah masalah di otot, sebetulnya treatmentnya sangat sederhana dan ini sangat direkomendasikan dengan tujuan adalah satu, untuk pencegahan agar tidak terjadi low back pain lebih lanjut. Kalau sudah terjadi low back pain, agar ini dapat pulih secara sempurna. Oleh karena itu, ini adalah bagaimana cara seorang pekerja di tambang dapat menerapkan exercise sederhana, yaitu pagi bangun tidur selama 15 menit dan 15 menit berikutnya adalah sewaktu pulang dari pekerjaan di tambang. Semoga sehat, semoga rekan-rekan selalu terhindar dari low back pain dan terus dapat bekerja dengan baik di tambang. Sampai jumpa dalam program Tanya Dokter Doli berikutnya. Kancekunian, kembali lagi kita di Serasan Radio, masih dengan Sersan Mangrasan, serius tapi santainya Mangrasan. Serius karena yang dibahas serius sih. Hostnya juga agak-agak gimana gitu nanya. Oke, masih dengan Dr. Elda Rusmita SPPA, kemudian juga dengan Dr. Novi Triana SPPA dari Rumah Sakit Umum Rabain Morenim, ngebahas tentang kanker yang dalam rangka Hari Kanker Dunia pada tanggal 4 Februari ya Dok ya. Selamat siang untuk siapa nih? Oke, selamat siang untuk saya sebutin yang lagi nonton. Oke, untuk Sri Lestari. Oh, oke. Untuk Tri Indriani, Ki Agus juga untuk ini PKRS RSUD Rabain. PKRS itu apa Dok? Artinya Dok? PKRS RSUD Promosi Kesehatan. Oh, promkesnya. Oke, selamat siang. Kemudian juga ada Niken, kemudian ada Putra, kemudian ada Dokter Doli juga nonton. Selamat siang Dokter. Kemudian juga ada Sonet DT ini lagi nonton. Apa lagi nonton? Sukses selalu untuk Serasan Radio dan juga untuk untuk host, untuk narasumber yang keren-keren. Wih, keren dong memang. Terima kasih banyak. Untuk Kancekunian yang lagi nonton live-nya kita di Facebook, silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Sekedar
menyapa juga boleh. Oke, kemarin dengan ini kita ke Dokter Elda dan juga Dokter Novi. Dok, kita pengen tahu nih dalam rangka Hari Kanker Sedunia ini apa saja nih kegiatan kita nih? Untuk di Rumah Sakit Rabain mungkin kita ngadakan podcast ini ya. Oke. Tapi untuk di Palembang nanti tanggal 16 Februari 16, minggu depan? ya, hari Minggu akan diadakan di Lotemat. Di situ ada kegiatan di PTC. Lotemat PTC. Ya. Ya, sebelah hotel. Itu itu untuk umum. Untuk umum. Ya, bisa di situ nanti ada kegiatan senam ya, senam bersama, pemeriksaan kesehatan, penyuluhan, pemeriksaan gula darah nanti akan diadakan di situ. Gratis? Gratis. Oke. Kanca Kunian yang tanggal 16 nanti ada di Palembang. Iya. Cari Boleh. dokter ini, cari dokter Novi sama dokter ini. Elda, Ada, cari. ya. Oke. Perwakilan dari More ini. Perwakilan dari Ada door prize-nya juga. door prize. Oh, ada apa sih? Oke. Iya. Yang mengadakan siapa nih, Dok? Itu PDSPA, Persatuan Dokter Spesialis Patologi Anatomi Palembang. Oke. Kalau boleh tahu, Dok, sekarang berapa, Dok, jumlah dokter spesialis patologi ini? Subsel. Ingat nggak, Dok? Hampir semua kabupaten hampir Ada ya? ada. Tapi ada beberapa yang belum memang. Belum itu ya, Dok? Apa yang di ini? Pagar Alam sudah. Pagar Alam ada, Dok, ya? Belum, baru Tinggal. sekolah. Oh, baru lagi sekolah deh. Pagar Alam belum selesai. Belum selesai. Dinggau belum ada, Empat Dinggau. Lawang belum ada, Tali belum ada. Ini apa Dokter Novi kenapa ambil spesialis patologi ini? Apa yang menarik gitu tuh? 55. Itu agak ini. Kenapa tuh, Dok? Jadi sebenarnya kalau awalnya juga sebenarnya enggak ke sini. Oke. Ya, kondisi waktu itu usia juga udah bukan lagi muda, Bukan lagi, ya, sudah punya anak. Mm. Nah, jadi saya ambil ke patologi anatomi ini karena ritme kerjanya itu teratur. Oh, oke, siap. Itu alasan awalnya itu kan. Karena kalau kita mau lihat ya ini seperti kita istilahnya jarum Oke. masuk ke dalam jerami, kumpulan jerami. Belajarnya itu seperti itu. Jadi kita itu benar-benar dari nol. Dari nol, oke. Oh. Ya, karena kalau misalnya kita masuk penyakit dalam atau anak, itu kan memang kita selama di puskes sudah menghadapi pasien oke, seperti itu. iya. Tapi kalau patologi anatomi itu mulai dari nol lagi. Dari nol lagi belajar. Ya, cuma memang ritme sekolahnya itu lebih teratur. Pagi sampai sore pulang, pagi sampai sore pulang. Gitu. Selama 3 tahun. 3 tahun lagi. Rutinitas saja Iya, on schedule, Dok, ya? iya. On schedule. Nggak pernah delay, Dok, ya? Enggak. Nggak pernah delay. Kalau yang lain kan, bisa jaga malam berhari-hari, gitu kan? Gitu. Ya, ini. Itu salah satu pertimbangan. Kalau dokter Elda saya nggak tahu. Sama. Sama, Dokter, sama. Rutinitasnya itu apa maksudnya? Teratur ya, Dok, ya? Makanya lebih banyak dokter PA itu wanita, Oke, lebih siap. banyak. Karena ada kesibukan rutinitas lain yang Iya, karena kan berkeluarga. ya kita lebih memikirkan ya anak-anak ya, gitu. Ya. Oke, Dok, ini ada 7 gejala, Dok, yang perlu diperhatikan untuk memastikan ada atau tidaknya kanker itu, Dok, ya. Ada buang air besar, kemudian pencernaan terganggu, kemudian adanya koreng atau borok, andeng-andeng, Dok, tai lalat yang berubah sifatnya menjadi semakin besar dan Iya. gatal. Itu berarti andeng-andeng tadi, tai lalat tadi itu termasuk apa awalnya, Dok? Ini kan ada sebelum dia dinyatakan kanker, tumor dulu atau Tumor gimana? dulu, Tumor dulu. jinak dulu dia. Baru berubah sifat. Itu Andeng-andeng tadi ya. ya kandang-kandang, oke. Nah itu kemudian, Dok, apa tuh andeng-andeng tadi tuh, Dok, apa namanya, aktif ya? Apa Iya. sel-sel di tubuhnya Yang tumbuh berlebih-lebihan dan abnormal. Oke. Jadi kadang kan berlebihan tapi tidak abnormal dan tidak progresif. Oke. Mungkin dia cuma sebatas tumor jinak itu. Mm-mm. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, abnormal, progresif, nah itu udah berubah itu sudah. Mm-mm. Jadi sifat dia tadi udah berubah, udah melenceng. Melenceng. Jadi sel-selnya pun udah berubah itu nanti.
kalau kita lihat. Nah, kalau Secara PA-nya tuh namanya seringnya melanoma namanya. Melanoma. Ya. Melanoma kalau yang andeng-andeng tadi. Andeng-andeng. andeng-andeng ya, Dok. Iya. Itu yang umum. Kadang-kadang kita masyarakat kan tumbuh di sini, tumbuh Ayo, di mana? dicuekin ya. Dicuekin. Oke. Nah, Dok, kemudian ini tumor dan kanker, Dok. Kita pengen tahu. Ini mana nih, Dok, yang tingkatannya yang resiko terhadap kematian kanker ya, Dok ya? Nah, ya. Jadi si pasien biasanya tuh kita tahu nih ini pasien ini terkena kanker apa tumor dulu ya, Dok? Biasanya ini proses ininya, Dok. Oh, ini kanker nih, ini tumor nih. Tergantung datangnya Pak yang di mana. Pas dia datang. Ah, Oke. bisa di awal-awal datang ya tumor dulu kita dapat. Iya, tumor. Oke. Oh, jadi ininya apa tuh? Jadi gini, tumor itu bisa tumor jinak itu yang memang nggak bakalan jadi kanker. Gitu. Ada tuh. Ada. Oke. Iya. Maksud itu dia sudah, walaupun dia besar dia tetap jinak terus itu ada. Ya. Hmm. Ada yang jinak lama-lama berubah jadi ganas. Itu yang makanya beralih ke Ganas yang Jadi berubah kanker, sifat, jadi namanya. kanker gitu. Namanya kanker tumor ganas. ada juga, Dok, ini, Dok, suara serak atau batuk yang tak sembuh-sembuh. Nah itu salah satu ciri. Itu tadi ciri yang Satu kalau yang kanker paru. Ya. bisa paru, kalau yang suara Paru. serak nasofaring. Nasofaring. Nasofaring ya, Dok. Oke, sip. Nah, Kang Cekunian, ini ada beberapa jenis kanker, Dok, yang kenal secara umum. Ada kanker payudara kayak paru-paru, kanker hati. Terus ya, benar, Dokter, nasofaring, Nasofaring. ya. Terus kemudian kanker kolon. Nah, kolon tuh usus. Nah, ini, Dok. Gimana tuh, Dok? Ya itu tadi yang perubahan buang air besar tadi. Iya. Oke, Nah, misalnya agak susah, misalnya berdarah Iya. gitu nah ya. Mm. Itu BAB-nya itu makin lama nanti keras ya seperti teh BAB, kambing. teh kambing. Ya, Nah, itu gejala salah satu gejala. jadi itu hati-hati kalau sudah kecil keras berdarah. Jadi jangan justru apa tuh ya, Dokter? Antisipasinya ya, Dok. Banyak makan berserat, makan buah, sayur, maksudnya gitu. Pola makan. Iya, pola Pola makan. hidup. Diusahakan jangan sampai berak keras ya. Jadi ya banyak makan buah yang berserat lah pokoknya. Itu benar. Iya. Makan buah, apa tuh yang berserat, Dok ya? Iya. Terus ini, Dok, sekali lagi, Dok. Kalau makan ngajak-ngajak, Dok. Nah itu siang ini kita makan-makan kalau Kalau ada ngajak-ngajak. Oke, Dokter. Kemudian apa tuh, Dok? Nah, Dok, ya dengan agak sedikit ini, mohon penjelasan, Dok. Kanker dapat dideteksi, Dok, ya, dengan pemeriksaan fisik, kemudian tes laboratorium, terus pemeriksaan darah. Ini ada, Dok, tes pencitraan, ronsen MRI, CT scan, dan ultrasonografi. USG. Nah, itu gimana, Dok? Ini Itu khusus untuk mendeteksi secara garis besar sebenarnya ya. Cuman nggak bisa kita lihat itu kanker, belum. Yang cuma bisa tahu itu tuh kanker atau bukan di PA. Misalnya kita pencitraan MRI untuk payudara. Payudara, oke. Dia akan menduga, tapi dia statusnya curiga ini suatu keganasan. Baru curiga, tapi diagnosa pastinya ke kita. Karena kita PA kan melihat sel. Melihat secara langsung Sel selnya. kita lihat. Iya. Kalau itu kan secara garis besar. Nah, ini ada masa padat, misalnya kan, ada masa padat, ada kalsifikasi. Nah, ini biasanya ganas. Ganas. Gitu. Masa padat, masa dia Ada kalsifikasi atau padat. Dia tampak dalam pencitraan itu tampak. Oke. Nah, sini, Dok, sel ini sel kanker, Dok, ya, yang selama ini dokter alami itu biasanya di dalam tubuh berapa lama butuh waktu dia berkembang? Macam-macam gitu. Oh, itu beda-beda tuh, Dok. Beda-beda. Tiap pasien Iya. Tiap jenisnya. Jenisnya beda-beda. tiap jenisnya beda, tiap ininya juga pasien masing-masing Iya. berkembang di dalam tubuhnya ya. Seperti kanker serviks itu agak lama. Agak lama dia mulai dari perubahan, mulai dari terinfeksi virus sampai dia berubah. Tapi belum ganas Oke, ya. Sampai dia ganas itu bisa tahunan. Bisa lebih dari 10 tahun. Bisa 10 tahun itu, Dok, ya, yang ini jadi. Nah, apa namanya, Dok? Di Indonesia, Dok, umur ini lah kita ngomong umur ini. Yang paling banyak penyebab kematian kanker apa, Dok, di
paling banyak kankernya atau penyebab kematian? Penyebab kematian kanker apa, Dok? Payudara, Payudara Oke. banyak. paru juga. Paru. Paru ya, Kalau antara payudara dengan paru mungkin lebih banyak paru yang menyebab kematian. kematian. Iya. Selama ini yang dokter tangani biasanya berapa usia mereka rata-rata? Itu Ya. tadi sudah terjadi pergeseran. Pergeseran tadi ya? Pergeseran. Cuma memang Yang- masih banyak di atas 50. Iya. Cuma yang 30 ada, sudah. 20 ada. 20 ada. Iya. Itu sih. Agak prihatin sebenarnya kita kan Dengan dengan kondisi seperti ini. Dok, ini sangat apa, Dok? Kanker bisa disembuhin nggak, Dok? Ada yang bisa. Nah, misalnya Tidak. Oke, yang apa tuh, Dok? Misalnya Tapi kan perkembangan ilmu teknologi, ilmu kedokteran kebanyakan sudah mulai bisa disembuhkan oke. untuk kanker Apalagi kalau ditemui pada stadium awal. awal. Nah, itu. Awal. Makanya Jadi kita kan sudah terambil semua, sudah Iya, terangkat jadi semua. kita memang sangat menghimbau secepatnya kalau kita ada keluhan, secepatnya berobat. Biar tahu kita apakah ini benar tumor biasa Tumor atau biasa. dia kanker. Jadi semakin Cepat. cepat si pasien ini merasa bahwa ini penyakitnya apa, Ya, apa tuh semakin lebih bagus penata laksanaannya, penanganannya. penanganannya. Oke, Kan Cekunian, jangan kemana-mana karena kita akan masih nanya lagi sama dokter. Semakin terus sama dokter ini apa? Dok, ini ada cara pengobatannya, Dok ya. Kita mohon penjelasannya, Dok. Apa tuh? Ada kanker dilakukan dengan beberapa metode, ada operasi, kemoterapi, radioterapi, kemudian imunoterapi, terus terapi hormon dan terapi bertarget, Dok. Target terapi. Nah, itu gimana tuh? Yang mananya dulu? Yang bertarget itu, Dok. Ini penting nih. Target terapi itu Oke. itu secara ya yang biasa kita lakukan itu terbanyak kanker payudara. Oke. Sebelumnya dilakukan pemeriksaan Ya. imunohistokemia. Ya. Jadi setelah didiagnosa, tahu diagnosanya ganas, Ganas dari periksa PA, lanjut kan? lagi Kita lanjut lagi imunohistokemia. pemeriksaan berikutnya. Namanya pemeriksaan imunohistokimia. Jadi di situ kita tahu ini mutasi gen apa sebenarnya Iya. Oke. di kanker yang ibu ini. Kan beda-beda setiap orang. Oke, siap. Nah, mutasi gen ini sudah ada obatnya, mutasi gen B sudah ada obatnya, mutasi gen C sudah ada obatnya. Itulah jadi sesuai target. Target. Oh. Itu maksudnya. Jadi waktu, kalau untuk waktu nggak ini, Dok ya, nggak bisa ditentukan sekian bulan, sekian apa tuh? Apanya? Untuk terapinya. terapinya. Oh, itu tergantung dari Tergantung dokter. balik Klinis sih. Oh, selalu klinis. Ya, itu. dokter onkolog spesialis. ya, Kalau yang biasanya. kita kan mendiagnosa ya, Ya. nah, nanti yang menentukan Dari onkolognya. onkolognya. Ya. Oke. Jadi kita ngasih tahu nih dapat nih dari imunohistokimia kan dari PA juga. Dia jenis yang mutasinya gen A misalnya. Nah, klinisi sudah Udah ada punya terapi targetnya. protokol sendiri. Ya, oke, siap. Oh, gen A harus kemo dengan obat apa, berapa lama, berapa ini itu dari klinisi. Klinisnya itu, Dok ya. Ya. Dari maksudnya dokter spesialis yang Dokter spesialis yang ngirim. Yang ngirim tadi. Ya. Kemudian kalau ini, Dok, ada operasi memotong dan mengangkat jaringan kanker itu masuk di kita juga. Iya. itulah tumornya yang diperiksa ke PA Periksa itu. ke PA itu. Kan tumornya Termasuk dokter diangkat. Doli itu sering ngirim itu. Nah, periksa ke PA. Request dari beliau paling sering. Iya, dokter Doli sering kirim tulang, tulang gitu kan. Oke. Iya. tumor tulang. Tumor tulang. Itu pun masuk ke PA. PA juga. Iya, So, kita sama dokter Doli ya sering. sering berkomunikasi untuk Komunikasi. penyakit itu. Nah, Ini, Dok. Apa namanya, Dok? Kita pengen tahu, Dok, ya. Tadi kita ngobrol, pengen tahu, Dok, pencegahannya gimana, Dok, ya? Kanker ini. kita kan sudah tahu penyebabnya kan. Oke, Ya pencegahan tinggal Oh. sesuai dengan penyebab. Itu. Ini kan Contoh kanker paru. kanker paru nih. Rokok, lingkungan, jangan lakukan udah lagi. itu. Jadi Pola hidup sehat. Pola hidup sehat lah Pola hidup intinya. sehat. Kayak payudara yang sadari tadi ya. Sadari. Ya, Itu Pemeriksaannya. Soalnya kalau dulu saya tuh punya temen lah ya, jadi sudah kecil benjolan, dibiarkan sampai 5 tahun nanti jadi ganas gitu maksudnya, jangan Oke. dibiarkan. Padahal coba kalau dia 5 tahun sebelumnya Sudah dioperasi, sudah diambil, diambil, insya Allah. mungkin nggak sampai dia. Ini. Ya gitu maksudnya. Kan Cekunian, kelar sudah aksi acara kita dalam rangka Hari Kanker Sedunia dengan
Dr. Elda Rusnita SPPA dan juga Dr. Novi Triana SPPA. Namun, ini toh, ini sensitif nih dok. Closing statement ya dok ya. Kita pengen closing statementnya dari Dr. Elda dan nanti kemudian Dr. Novi. Boleh mana yang duluan nih? Kita pengen tahu nih dok, harapannya gimana dok tentang apa ya dok, harapannya di apa namanya di Hari Kanker Sedunia ini untuk Muara Enim dok, tentang penyakit kanker dari mulai. Mungkin sama, pasti kita sama ya. Harapan kami pasti sama. Penyakit kanker jangan tambah banyak sebenarnya ya. Oke. Jangan tambah banyak dengan melakukan pencegahan. Pencegahan untuk kanker payudara kita lakukan sadari. Oke. Untuk kanker serviks mungkin kita lakukan pap smear atau IPA. Untuk kanker apa namanya paru-paru tadi mungkin canangkan stop merokok, terutama di institusi-institusi. Nah jadi di situ paling penting itu pencegahan. Pencegahan dok ya. Iya. Dan apabila ada gejala, jangan takut berobat. Iya, Biar sesegera cepat mungkin. sesegera mungkin. Jangan takut dan jangan malu. Jangan malu Iya. ya. Benar dok ya. Terutama kalau wanita tuh untuk yang di ini ya kanker serviks itu banyak malu. Mungkin saya menghimbau juga ini Oke, siap dok. karena saya juga kebetulan di PKK kita sedang menggalakkan IVA test. IVA test itu untuk deteksi awal sekali kanker serviks. Jadi diharapkan untuk ibu-ibu yang sudah ibu-ibu pasti menikah ya, sudah melakukan hubungan seksual aktif, Oke. itu setiap tahun lakukanlah pemeriksaan IVA untuk Oke. yang itu. Karena kasus kita CA serviks di Muara Enim juga lumayan tinggi, Cukup tinggi Pak. cukup tinggi. Pernah di tahun berapa itu nomor rankingnya nomor 3. Muara Enim Iya. se-Sumsel atau se-Indonesia? Muara Enim. Oh, semua. Jadi Kalau kita bicara nasional nomor 2. nasional nomor Nomor 2. nomor 2 setelah payudara. Tapi Tinggi. kalau kita di Muara Enim nomor 1 payudara, nomor Paru. 1 paru, nomor 2 payudara, Oke. nomor 3 itu pariatif. Kanker kulit Banyak. banyak juga di kita Muara Enim. Oke. Ya mungkin paparan kita terlalu ini ya, panas kan Muara Enim Iya. mungkin itu. Sorry, maaf kalau dokter kanker kulit itu gimana dok? Kalau boleh tahu dok? Jadi kancekunan kita batal nih closing. Dia termasuk dari andeng-andeng tadi. Salah satunya andeng-andeng Oke. itu kan dari kulit itu kan. Ya kadang ada lagi jenis yang basal sel karsinoma. Oke. Itu dia tumbuh tuh agak lumayan cepat, timbul kayak mental itu ya, tahu-tahu berapa bulan oh ternyata ini kanker Nah, sorry, kalau dokter kanker kulit tadi dok, dia di kulit kita. yang sering terpapar biasanya. Terpapar sinar matahari. Oke, siap. Muka, tangan. Itu kasat mata bisa dilihat dok? Bisa. Maksudnya ciri-cirinya itu? Ada benjolan atau Bisa kadang kelihatan. kayak ada lukanya Kadang-kadang kita kayak udah menduga, ulkus oh, ini gitu kanker ada. kulit. Oh, dia di Kelihatan. di benjolan itu. Kelihatan. Oh, oke. Kalau berarti kalau sudah tahu seperti itu dok, segera. Segera. Iya. Oke, Kancekunian, seru kita ngobrolnya. Sorry, dokter Elda. Iya. Sudah tadi saya ngomongnya jangan Ya, terlambat. dia yang pencegahan. Pencegahan. yang cepat Mengingat kalau dokter Novi kan itu tadi ya, pada pemeriksaan itu tadi. Kalau saya mengingatkan untuk tidak takut dan malu, Iya, untuk itu. datang segera berobat atau minta pertolongan. Kalau kan kita sering ini kan pakainya BPJS, Ya. berjenjang BPJS dari puskesmas, baru pengantar ke rumah sakit, baru ketemu dokter PA nanti gitu maksudnya. Nah, sorry kalau maaf dokter Novi dan dokter Elda prakteknya di rumah sakit Rabain tiap hari, Iya. tiap hari Senin sampai Jumat, Iya. jam Jam kerja. jam kerja kerja. normal apa adanya. Iya. Oke, sip. Minggu depan jangan, tapi minggu depan ke Palembang dok ya. Ya di minggu. Oh, di minggu. Oke semuanya. mengganggu jam kerja. Oh yang ini, kegiatan itu di luar jam Di luar, kerja ya kemarin iya. rencana. Oke, siap. Oke Kancekunian, kelar sudah aksi acara kita hari ini, Sersan Mangerasan dalam rangka Hari Kanker Sedunia, dan narasumber kita adalah Dr. Elda Rusnita SPPA dan kemudian juga Dr. Novi Triana SPPA dari Rumah Sakit Rabain Muara Enim. Kancekunian dari Jalan RA Kartini nomor 247 Muara Enim, saya Dijanggi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kemudian juga ada apa namanya tuh? Nanti intinya acara ini nanti kita akan
putarkan lagi, kita tayangkan lagi di YouTube-nya Serasan Radio. Oke semuanya, tim produksi ada Uti, Niken, kemudian ada Dian dan juga ada Putra. Pamit undur diri, sekali lagi kita ketemu lagi dengan narasumber dan perbincangan yang lebih seru lagi. Semuanya jangan kemana-mana, tetap dengerin Serasan radionya. Sekali lagi kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bye-bye. Bye. Halo, selamat pagi pendengar Radio Serasan. Pagi ini kita akan ada tambahan informasi tentang program Tanya Dr. Doli ya. Bersama pasien langsung, salah satu pasien saya pada usia sekitar 40 tahun dengan pekerjaan di tambang. Problemnya adalah nyeri pada pinggang dan ini sudah berulang, sakit dan mengganggu, terasa panas dan tidak nyaman pada pinggang. Dari hasil evaluasinya sebetulnya sederhana. Ternyata problemnya adalah karena memang kram pada otot pinggang, yaitu di sekitar batas antara tulang ekor dan di pinggang seperti ini. Ini disebut sebagai otot paraspinal. Jadi dengan low back pain kondisi seperti ini dan penyebabnya adalah masalah di otot, sebetulnya treatmentnya sangat sederhana dan ini sangat direkomendasikan dengan tujuan adalah satu, untuk pencegahan agar tidak terjadi low back pain lebih lanjut. Kalau sudah terjadi low back pain, agar ini dapat pulih secara sempurna. Oleh karena itu, ini adalah bagaimana cara seorang pekerja tambang dapat menerapkan exercise sederhana, yaitu pagi bangun tidur selama 15 menit dan 15 menit berikutnya adalah sewaktu pulang dari pekerjaan di tambang. Semoga sehat, semoga rekan-rekan selalu terhindar dari low back pain dan terus dapat bekerja dengan baik di tambang. Sampai jumpa dalam program Tanya Dr. Doli berikutnya.